Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun di sini dengan pelajaran T kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang terampil menggunakan teknologi digital dengan subbab yang kedua, yaitu mengenal ancaman kejahatan online. Perlu kita ketahui, saat kita dalam keadaan online atau menggunakan internet, tidak hanya berisi konten-konten yang kita harapkan. Ada banyak sekali variasinya. Salah satu yang perlu kita waspadai adalah ancaman kejahatan online. Ya, nanti kita akan belajar tentang macam-macam kejahatan online dan perlu kita pahami apa itu kejahatan online yang dimaksud. Oke, kita langsung saja. Mengenal ancaman kejahatan online. Kejahatan online yang pertama yaitu cyberbullying. Saat menggunakan internet, kita akan berpotensi untuk mendapatkan perundungan dalam bentuk online yang biasa kita kenal dengan sebutan cyberbullying. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika mendapat perlakuan seperti itu, diantaranya sebagai berikut. Tidak mudah merespon pelaku, karena kebanyakan pelaku senang dengan reaksi yang Yang kedua, tidak mudah terpancing dengan membalas apa yang pelaku lakukan, karena kamu dan pelaku menjadi tidak ada bedanya. Yang ketiga, menyimpan bukti yang bisa kita rekam melalui screenshot supaya bisa kita gunakan dalam menyampaikan bukti kepada pihak yang berwenang apabila dirasa sangat membutuhkan. 4. Memblokir si pengirim pesan apabila merasa terjadi sesuatu yang tidak sewajarnya. Dan yang kelima, berani melapor kepada orang yang memiliki kekuasaan lebih dari kita yang mungkin ditakuti oleh pelaku supaya bisa menghentikan langkahnya. Terkadang, cyberbullying tidak hanya terjadi karena pelaku, tetapi juga karena calon korban terlalu sering mengunggah hal yang bersifat pribadi di dunia maya. Dampaknya, pelaku akan merasa calon korban adalah sasaran empuknya. Salah satu tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah cyberbullying adalah bijak dalam menggunakan dunia maya dan tidak mengekspos hal-hal yang bersifat pribadi. Ya, itu dia cyberbullying. Kalau kita singkat seperti apa ya, banyak kasus yang terjadi, apa yang kita sampaikan oleh si cyberbullying ini menjadi bahan olok-olokan. Ya, jangan sampai itu terjadi pada kita. Maka dari itu kita harus bijak dalam berinternet, dalam membagikan konten kepada warganet. Oke, yang kedua yaitu berita bohong atau yang sering disebut dengan hoax. Ya. Pernah kalian menerima sebuah link yang berisi hadiah ratusan juta? Ketika diklik, kalian dijanjikan untuk mendapatkan hadiah dengan nominal yang sangat tinggi yang telah diundi secara online.
Berhati-hatilah karena itu bisa jadi adalah berita hoax atau berita bohong. Media online adalah ladang kosong yang tanahnya subur bagi penyebar hoax. Orang yang tidak bertanggung jawab banyak yang memanfaatkan media sosial untuk meraih keuntungan meskipun dengan cara yang salah. Berita yang menarik dan bombastis biasanya akan disenangi masyarakat, entah itu berita benar atau salah. Demi mendapatkan like dan komentar, seseorang bisa tergerak untuk membuat berita hoax. Tak ayal di tahun yang makin penuh ini, viral menjadi sesuatu yang diimpikan banyak orang. Viral bisa melejitkan pendapatan dan popularitas seseorang karena menghalalkan segala cara untuk bisa ngetren dan viral meskipun harus menyebarkan berita bohong. Melalui jejaring sosial, pengguna bebas untuk share atau capture info, berita, dan lainnya. Hal itu membuat hoax mudah sekali tersebar. Dengan menyebarkan info, banyak orang yang bertanya kebenarannya. Banyak orang mendapatkan kepuasan karena menjadi informan dadakan. Pengakuan yang ia dapat sebagai orang yang selalu up to date terhadap informasi menjadikannya tidak berpikir apakah berita itu hoax atau tidak. Padahal menyebarkan hoax ada pasalnya. Hoax merupakan hal yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, tidak harus memiliki tips dan trik supaya terhindar dari hoax. Tips dan trik itu diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak mudah percaya katanya. 2. Lihat siapa si pengirim. 3. Menggunakan layanan pelacak berita. 4. Membandingkan berita yang satu dengan berita yang lain. Dan 5. Lihat sumber berita. Jangan hanya isi, apalagi judulnya. Ya, jadi itu adalah 5 tips untuk menghindari atau terhindar dari hoax. Hati-hati, jangan sampai berita ini tersebar melalui kita. Memang terkadang beritanya hampir benar atau bahkan terlihat benar, padahal nyatanya belum tentu. Oke, berikutnya adalah mendapat konten yang tidak sesuai usia. Ini pun salah satu ancaman kejahatan online ya. Tanpa kita berniat untuk mengakses konten yang tidak pantas, terkadang konten tersebut muncul secara tidak sengaja. Konten tersebut bisa berupa pesan, gambar, kata-kata yang berisi ujaran kebencian, kekerasan, hingga penindasan yang bisa berujung bullying. Kita bisa meminta orang tua atau guru untuk mendapatkan pendampingan supaya aman dalam menggunakan internet. Ada beberapa search engine yang ramah anak, sehingga tidak dimasuki konten yang tidak pantas seperti DuckDuckGo, Kidrex, dan Kiddle. Kita juga bisa memberi pengaturan dalam mode terbatas pada aplikasi tertentu supaya kita bisa terhindar dari ancaman online. Salah satu aplikasi yang menyediakan mode terbatas adalah YouTube. Cara mengaktifkan fitur mode terbatas pada YouTube tidaklah sulit. Pertama, masuklah ke situs YouTube. Kemudian, klik pada 3 titik atau setelan yang ada di kanan atas tampilan. Ketiga, aktifkan fitur mode terbatas dengan cara menggeser toggle button yang ada pada kotak dialog hingga berubah menjadi warna biru.
Sehingga dalam menyaksikan YouTube atau nonton video yang ada di YouTube akan otomatis tersaring dari pengaturan yang telah kita atur seperti ini. Berikutnya adalah spam. Ancaman kejahatan online berikutnya adalah spam. Apa itu spam? Spam merupakan email sampah dari orang yang tidak dikenal dan berpotensi berisi iklan-iklan dan penipuan yang bisa menjadi ancaman bagi kita. Terkadang email dari alamat email baru yang belum kita kenal juga masuk dalam spam. Jadi, lebih baik kita cek secara berkala folder spam pada email. Ancaman kejahatan online berikutnya adalah malware. Malware merupakan program berisi kode berbahaya, di antaranya virus, worm, dan trojan. Virus sering menginfeksi komputer yang memanfaatkan pihak ketiga untuk menjalankan dirinya dan tidak bisa berjalan secara otomatis menginfeksi komputer. Virus biasanya memalsukan dirinya sebagai program baik-baik seperti doc, JPG, atau folder yang jika diklik akan menjalankan virus. Worm adalah malware yang akan secara otomatis menyebarkan dirinya ke komputer lain tanpa bantuan atau bahkan tanpa dapat dicegah oleh para pemilik komputer lain dalam jaringan. Trojan adalah secara diam-diam menginstalkan dirinya pada sistem dan menjalankan kegiatan mata-mata seperti mencuri data, merekam ketukan keyboard, dan mengirimkan ke alamat yang telah ditentukan oleh pembuatnya. Dengan adanya serangan itu, bukan berarti kita tidak bisa melakukan tindakan preventif guna mencegahnya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan diantaranya sebagai berikut: menghindari mengunduh konten terlarang, tidak membuka link yang masuk dalam spam, memasang software anti-spam di komputer, dan memperbarui antivirus di komputer. Berikutnya adalah spyware. Spyware adalah program yang berfungsi di dalam komputer dan bisa mencuri data-data penting seperti username, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah phishing. Phishing merupakan aksi penipuan online dengan cara membuat penerima email mengklik link yang diberikan dan bisa mencuri data-data penting yang dimiliki oleh pengguna internet. Ya, itu semua adalah ancaman kejahatan online yang mana dalam mengakses internet kita harus berhati-hati, ya, atau bukan mengakses internet dimaksud bisa dalam hal menggunakan sosial media agar kita terhindar dari ancaman kejahatan online, ya. Oke, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan hati-hati dalam menggunakan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.